sekarang beresin semua itu. Yes. Beliau menyampaikan bahwa salam hormat kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Pertama mohon maaf dengan situasi kondisi tempat yang kurang memadai ya. Kurang memadai, tapi ya inilah yang bisa kita manfaatkan pada hari ini. Alhamdulillah berkat ridho Allah dan kita dalam keadaan sehat bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka konsolidasi Kadin Kabupaten Kota se-Jawa Barat bersama ALB. Di sini hadir kurang lebih ada 18 Kadin Kabupaten dari Kabupaten Kota ada 18 yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah datang dari jauh menyempatkan waktunya untuk melangkah menggapai kepastian buat kita semua yang sudah 1 tahun ini kita dilelahkan lah dengan dinamika organisasi yang kita cintai ini. Ya, semangat teman-teman ini yang sangat berharga buat saya, yang tidak ada nilainya. Yang dari Cirebon hadir, dari Indramayu, dari Kuningan, bahkan dari Garut, Pak Rajab. Terima kasih Pak Rajab sudah dalam kesibukannya, dalam berbagai macam kegiatannya, tapi tetap teman-teman ini saya lihat masih semangat. Saya sebetulnya kurang sehat, tapi melihat semangat teman-teman saya jadi sehat. Tadi saya kurang sehat, saya tumbang ya, karena mungkin kecapean. Hari Minggu itu sudah melelahkan banget, tapi pas hari ini teman-teman berkumpul, kok saya perasaan fit dan lebih muda kayaknya 10 tahun gitu. Itu teman-teman. Jadi ya sebagaimana kita ketahui, Kadin Jawa Barat ini tidak baik-baik. Sudah 1 tahun lebih kita mengikuti berjuang bersama-sama mencari kepastian yang hakiki, memilih ketua Kadin yang sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan PO organisasi. Pasti teman-teman kan tidak ikhlas lah kalau organisasi sebesar Kadin, masa sih mekanisme pemilihan ketua, apalagi sekelas Jawa Barat ya, adalah barometernya ekonomi nasional. Ya, ini harus jadi tolak ukur provinsi-provinsi lain. Tetapi ya kondisi ini membuat kita tidak harus diam. Kita harus menegakkan dan mengibarkan bendera Kadin di Jawa Barat harus sesuai aturan yang berlaku, yaitu ADRT dan PO organisasi. Sebagaimana kita ketahui, kemarin terjadi ada 2 muprok di Bogor sama muprok di Bandung. Saya mengikuti perjalanan muprok Jawa Barat itu dari yang pertama mau berjalan di tanggal 3 bulan 3 2025
di Hotel Trans. Di Hotel Trans itu tidak terselenggara mupropnya karena ada beberapa hal yang tidak kita kehendaki bersama. Baru kelanjutan di muprop tanggal 3 bulan 3 ya Pak Barkah, itu bisa diselenggarakan pada tanggal 24 September 2025 di Hotel Priangan, yang mana dalam muprop tersebut saya ketua terpilih yang diamanati diberikan amanah oleh teman-teman dari kabupaten yang saya lihat masih utuh ini Pak. 18 waktu muprop, hari ini juga 18. Artinya kebersamaannya terjaga ini. Walaupun dengan carut marut yang belum ada kepastian dari SK yang turut kepada hasil muprop di Priangan, tapi saya yakin tinggal menunggu waktu Pak. Kalau melihat teman-teman semangat ini, ya tidak ada alasan lagi Kadin Indonesia untuk tidak mengeskakan saya hasil muprop di Priangan. Dan kita berharap semua, tentunya dengan program pemerintah ekonomi 8%, ini tidak bisa dibiarkan lama seperti ini. Kegamangan di Jawa Barat, pengusaha-pengusaha di Jawa Barat, kalau sekelas Kadin aja seperti ini, apalagi organisasi-organisasi di bawah Kadin. Nah ini yang harus kita cepat selesaikan. Saya memperjuangkan SK ya, hasil dari muprop Priangan itu sudah disampaikan, hasil rapat formatur muprop 24 di Priangan itu sudah menyampaikan permohonan SK ke Kadin Indonesia. Mereka menyampaikan ke saya akan membuat tim verifikasi untuk memverifikasi hasil laporan daripada pelaksanaan muprop tersebut. Saya di sini tidak akan membahas muprop orang lain karena saya anggap muprop itu tidak ada. Yang ada hanya satu muprop. Kalau kumpul-kumpul orang ngumpulin pakai baju putih ya bukan muprop lah. Jadi muprop Kadin Jabar itu sebetulnya tidak ada 2 hanya satu. Nah, itu yang kita akan perjuangkan SK-nya. Saya sih berharap selain kumpul-kumpul seremonial seperti ini, ada langkah-langkah konkret, langkah-langkah pasti. Bila perlu kita geruduk ke sana ke Kadin Indonesia sama-sama. Kita sama-sama ke sana. Waktu Pak Erwin Aksa datang ke Kadin Jabar ya, datang kepada menemui tokoh-tokoh termasuk Kadin Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Beliau minta waktu hanya 1 minggu untuk menyelesaikan ini, tapi ini udah 1 bulan belum ada keputusan. Beliau mengatakan Kadin Jabar di status quo. Kita terima oke, status quo, tapi harus ada langkah yang pasti, cepat. Tapi itu di luar harapan kita. Masih 1 bulan ini juga belum ada realisasi. Dalam perkembangan saya sudah 3 kali Pak ketemu sama Pak Erwin Aksa. Bahkan saya juga sudah pernah ketemu dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur sih kayaknya siapa aja pengen cepat beres lah. Pak Gubernur juga ingin punya mitra strategis
Karena Kadin itu kan mitra strategis pemerintah. Jadi Pak Kadin itu berharap ya cepat Kadin beres, ayo kita kerja. Nah itu yang saya tangkap dari pernyataan Pak Gubernur. Dalam perjalanan 3 kali saya ketemu dengan Pak Erwin Aksa, selalu bergelut di keabsahan peserta apa segala macam. Saya bilang ya silakan, keabsahan peserta itu kan sudah disepakati tanggal 30 bulan apa ya Pak 17. Enggak, sebelumnya tanggal 30 berapa Pak Roy? Pernyataan yang sepakatan itu tanggal berapa ya? Tanggal 30 Juli 2025 sama 17 September 2025. Kesepakatannya adalah peserta Muprov Kadin Jawa Barat adalah SK dari Ketum Cucu yang Cucu Setara yang masih berlaku, dan karakternya Pak Agung Suryamal. Itu yang disepakati. Alhamdulillah di Muprov tanggal 24 di Priangan itu dihadiri oleh peserta yang memang punya hak, yaitu ada SK-nya Pak Cucu dan SK-nya karakter Pak Agung, tidak ada yang lain. Gitu. Itu yang disepakati. Nah, hasil akhir pertemuan diminta Pak Agung Suryamal untuk membuatkan laporan hasil Muprov. Mereka akan memverifikasi kan. Kita akan kasih batas waktu berapa lama, nggak usah lama-lama. Sudah kita kirim, bahkan sudah kita kirim. Nanti kita akan kejar. Saya sih sebagai ketua terpilih Pak, tidak punya kemampuan kalau tidak ada bapak-bapak. Jadi daya saya itu adanya di Kadin Kabupaten Kota. Tidak ada artinya seorang Nizar memimpin Kadin Jawa Barat tanpa support daya dukung dari teman-teman dan keluarga. Bila diperlukan dalam waktu dekat ini, kalau sudah kita sampaikan ke sana hasil laporan Muprov masih gantung, masih tidak diberikan kepastian, ini ada apa kan di Indonesia? Kita akan datang ke sana, kita akan fasilitasi, kita akan minta langsung ketemu, minta arahan seperti apa, ada apa sebetulnya. Karena Jawa Barat ini pengusaha sudah menunggu Pak. Mereka galau banget gitu, melihat kayak begini terus. Kadin mana, Kadin yang mana, Kadin begini kok, Kadin begitu. Nah ini kan malu. Gitu. Saya ngurus Kadin udah 25 tahun. Kok baru di Jawa Barat seperti ini? Ini benihnya di mana nggak tahu nih. Kok ada sekarang ini dari sejak Pak Tatan mungkin ya. Dari sejak Pak Tatan itu Muprov di Cirebon terus ke sini nih. Merembet. Pak Cucu kena imbas. Ini benihnya di mana gitu? Nah, saya akan beresin semua itu. Yes, mantap. Saya sudah beresin itu di Kadin Kabupaten itu dualisme nggak ada buat saya. Kadin itu hanya satu. Kadin itu di undang-undangnya satu. Saya beresin. Saya hanya butuh waktu 6 bulan saya selesaikan semua. Supaya kita bekerja enak Pak. Kalau masih carut palut gimana saya bisa kerja? Langkah awal saya dapat SK 6 bulan. Saya selesaikan semua itu. Nggak ada lagi nanti ada Kadin Kota Bogor 2, Kadin ini 2, nggak ada. 1 masalah. Yang sesuai ADRT, yang sesuai PO, itu yang saya sekarang.
satu tasin itu semua, supaya biang-biangnya tuh yang bikin kacau itu kan itu. Kalau dua itu kacau semua tuh. Yang satu A, yang satu B disatukan ya nggak bisa, tetap aja. Maka tugas saya mungkin ke depan itu, karena ini ke pengusaha-pengusaha ini sudah menunggu kepastian Kadin Jabar ini sudah terlalu lama, Pak. Semoga berawal daripada hari ini kita bisa selesaikan sesuai harapan kita semua. Saya rasa itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.